Duduk manis, kita bakal ngomongin sesuatu yang lagi rame banget nih. Saat video ini dibuat, lagi heboh banget pembahasan soal Superman versi baru. Fans Superman dan DC pada ribut, ada yang suka, ada yang bilang aneh. Soalnya versi barunya beda banget sama yang lama. Kalau dulu Superman kayak dewa, sekarang dia lebih manusiawi. Tapi santai, kita nggak bakal nyemplung ke debat itu. Mau versinya kayak apapun, Superman tetap Superman superhero yang bisa terbang. Super kuat, super cepat, dan matanya bisa nyemburin laser. Tapi, yang bikin penasaran, kenapa Superman bisa terbang padahal nggak punya sayap, nggak ada baling-baling, dan bukan roket? Emangnya gravitasi nggak berlaku buat dia? Nah, justru di sini rahasianya, kekuatan Superman itu sebenarnya gara-gara gravitasi. Ya, gravitasi yang bikin dia terbang, dan gravitasi juga yang bikin dia sekuat baja. Dan uniknya, ini nyambung sama kehidupan kita. Gravitasi juga mempengaruhi tubuh manusia. Memang sih, bukan buat bikin kita terbang. Tapi tanpa gravitasi, tulang, otot, dan organ, kita bakal lemah. Kalau ada yang belum tahu, Superman tuh bukan manusia, dia alien. Dari planet Krypton. Dia dikirim ke bumi waktu masih bayi, pas planetnya mau kiamat. Ditemuin sama Pak Ken dan Bu Ken, terus dibesarkan sebagai Clark Kent sejak kecil. Dia udah kelihatan gak normal, mata tembus pandang. Pendengaran super, laser dari mata, ngangkat bis kayak kita ngangkat galon. Tapi sama bapak angkatnya, kekuatan itu disuruh disembunyi. Pas gede dan bapaknya meninggal. Dia nemuin markas Krypton di bumi, ketemu hologram bapak kandungnya, dikasih tahu siapa dia sebenarnya, dan dapat kostum khas Krypton. Plus sadar kalau dia punya kemampuan terbang. Yang banyak orang nggak tahu, di komik pertama tahun 1938, Superman tuh nggak bisa terbang. Dia cuma bisa lompat super tinggi, angkat beban berat, dan lari sekenceng kereta api. Barulah waktu dibuat versi animasi, animatornya ngerasa kalau dia cuma lompat doang, kelihatan konyol. Jadi dimintain izin supaya dia bisa terbang. Sejak itu, terbang jadi ciri khas Superman. Banyak yang mikir dia bisa terbang karena badannya ringan atau gravitasi nggak ngefek. Salah, badannya keras, berat, dan padat kayak baja julukan Man of Steel, bukan buat gaya-gayaan. Di Krypton, gravitasi jauh lebih besar dari bumi, bahkan ada yang bilang sampai 1000 kali lipat. Hidup di tempat kayak gitu bikin tubuh orang Krypton super kuat, super padat. Makanya waktu dia ke bumi, gravitasi di sini jadi enteng banget buat dia. Kayak kita biasa ngangkat koper berat, terus tiba-tiba kopernya kosong. Konsepnya mirip kayak semut atau belalang. Semut bisa ngangkat beban berkali-kali berat tubuhnya, belalang bisa lompat puluhan kali panjang badannya. Bukan karena mereka enteng, tapi ototnya overpowered buat berat badannya. Atau bayangin astronot di bulan gravitasi cuma 1/6 dari bumi, berat badan yang tadinya 70 kilo jadi 11 kilo, otomatis bisa lompat-lompat kayak di trampolin. Disinilah logikanya mulai aneh. Kalau mau melayang, harus ada gaya dorong terus-menerus melawan gravitasi pakai sayap, baling-baling, atau jet. Superman nggak punya itu semua. Makanya cerita dimodif. Sel tubuh Krypton bisa nyerap energi matahari kuning bumi, kayak fotosintesis. Energi itu menciptakan medan listrik yang bikin dia melayang lewat gaya elektromagnetik. Secara sains, ya, cocok logi. Namanya juga fiksi, tapi ada hal nyata yang bisa kita pelajari. Gravitasi itu penting banget buat tubuh kita. Dari lahir, otot, tulang, bahkan jantung kita dibentuk untuk hidup dengan gravitasi bumi. Makanya astronot di luar angkasa justru bermasalah. Tulang mereka jadi rapuh. Masa tulang berkurang 1-2 tiap bulan. Tanpa gravitasi, sel pembentuk tulang jadi malas kerja. Pulihnya pun lama, kadang nggak 100% lagi. Jadi guys, syukuri gravitasi. Kalau mau melawannya, lawanlah dengan kekuatan, bukan ngarep bisa terbang kayak Superman. Lagian, di dunia nyata, tanpa gravitasi kita bakal lemah, bukan jadi superhero.